Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga tetap sehat ya. Jangan lupa untuk sarapan pagi hari ini. Masih semangat kan untuk melakukan pembelajaran daring pada pagi hari ini? Ya, tentunya pasti masih semangat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masih ingat tentang materi pembelajaran kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali. Nah, materi pembelajaran pada pagi hari ini kita akan membahas tentang upaya menghadapi globalisasi. Jangan lupa ya untuk terus disimak video pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, globalisasi sendiri itu membawa masyarakat pada keadaan kultur shock atau gegar budaya, di mana masyarakat dalam keadaan tidak siap atau terkejut dengan kebudayaan baru yang masuk di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, akibatnya kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma lama yang berlaku mulai pudar karena masuknya budaya asing. Nah, ada beberapa hal di sini yang bisa kita lakukan dalam menghadapi globalisasi. Nah, gimana ya upaya kita buat menghadapi globalisasi? Nah, simak terus loh penjelasan berikut ini. Nah, yang pertama itu ada upaya menghadapi globalisasi budaya. Nah, ada yang poin pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Nah, sekiranya jika budaya itu baik untuk kita, maka kita bisa menggunakan budaya itu. Jika tidak, maka kita harus meninggalkan budaya tersebut. Nah, yang poin kedua ada mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia. Yang keempat ada poin memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia. Yang kelima, ada upaya dalam mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga. Nah, yang keenam, berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas nilai keimanan dan moralitas masyarakat. Nah, poin-poin ini merupakan bagaimana upaya kita dalam menghadapi globalisasi budaya. Selanjutnya poin yang kedua yakni upaya menghadapi globalisasi iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa aja sih? Nah, yang pertama ada berkompetisi dalam kemajuan iptek. Poin kedua ada meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga selalu berorientasi ke masa depan. Yang keempat ada poin meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia terutama di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita mampu bersaing. Nah, yang terakhir ada meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Nah, intinya kita terus belajar ya agar kita tidak tertinggal ilmu pengetahuan dan teknologinya sehingga kita tidak kudet dengan bangsa-bangsa lain seperti itu. Nah, yang ketiga ada upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Bagaimana sih upayanya? Nah, pertama adalah menyiapkan SDM yang kompeten, kompetitif, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghadapi kompetisi globalisasi. Nah, poin kedua ada melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra kesungguhan dan kualitas produk. Nah, yang ketiga ada menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat ada mendorong pengusaha-pengusaha lokal khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetisi secara sehat. Nah, yang terakhir ada mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu upaya dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Nah, selanjutnya ada upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Poin pertama ada memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya.
Kemudian, ada memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah, seperti itu. Selanjutnya, yang kelima ada upaya menghadapi globalisasi transportasi. Nah, memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Nah, jangan sering keluar jika tidak penting ya, apalagi di musim pandemi seperti ini. Nah, ini salah satu upaya agar kita bisa menghadapi globalisasi transportasi. Nah, yang kedua ada menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Yang ketiga ada menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Nah, yang kemana-mana bisa menggunakan transportasi lokal, contohnya ada LIN, ada bis, kemudian ada kereta. Nah, kita bisa menggunakan itu biar kita juga tidak mencemari lingkungan dengan asap yang dikeluarkan oleh kendaraan gitu. Nah, seperti itu penjelasan pada pertemuan hari ini. Apabila kalian semua ada yang tidak paham, bisa kalian untuk bertanya kepada Ibu secara daring ini melalui komentar pada video ini. Terima kasih sekali untuk perhatiannya dan jangan lupa ya untuk meresum serta mencatat nilai-nilai yang penting pada presentasi Ibu pada pagi hari ini. Semoga ilmu kita semua bermanfaat dan barokah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.